Mohon perhatiannya ya teman-teman. Perkenalkan, saya Fahri Guniar 1441334, kandidat nomor 1. Jadi saya minta izin teman-teman nih. Di sini saya mau memaparkan apa sih sebenarnya objektif dan strategi saya. Kalau misalnya saya terpilih sebagai ketua himpunan. Nah sebelumnya mungkin kalau misalnya kalian mau buka-buka bahannya selain di handout bisa dicek juga di bit.ly/hearing 2 Fahri. Walaupun hearing 2 Fahri tapi tetap pilih nomor 1 ya. Nah, jadi sebelum masuk ke objektif dan strategi, kita refresh dulu lah mungkin apa sih sebenarnya kemarin visi dan misi saya ini. Jadi visi saya itu MTI ITB yang anggotanya berbagi manfaat dengan sekitarnya. Misinya yang ke-1, memastikan anggota MTI ITB tanggap informasi dan berwawasan luas. Yang kedua, menyediakan ruang aktivitas yang nyaman untuk anggota MTI ITB. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan akademik dan keprofesian anggota MTI ITB. Yang keempat, mewadahi anggota MTI ITB untuk melakukan aplikasi keilmuan. Dan yang kelima, meningkatkan aktivitas anggota MTI dalam bermasyarakat. Nah, ayo kita lihat objektifnya bareng-bareng. Jadi, untuk misi yang pertama, ada 3 objektif nih teman-teman. Yang pertama, menyampaikan informasi kegiatan internal MTI dan kegiatan luar MTI secara real time. Yang kedua, menyampaikan informasi berupa wawasan keilmuan dan keprofesian secara berkala. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang menambah wawasan secara berkala juga. Terus, untuk misi yang kedua, objektifnya adalah merancang fasilitas yang nyaman untuk segala jenis kegiatan. Jadi, kita rancang fasilitas himpunan itu bisa nyaman untuk belajar, bisa nyaman untuk nongkrong-nongkrong. Jadi untuk segala jenis kegiatan bisa nyaman. Yang kedua, menekankan hubungan saling mengembangkan diri. Jadi di sini tuh kita bisa saling berbagi gitu, saling mengembangkan diri. Jadi setiap orang tuh pasti dapat sesuatu. Dan yang ketiga, mewadahi anggota MTI untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang selanjutnya yang ketiga ada 2. Yang pertama, memastikan akses terhadap segala sumber pengetahuan di MTI. Dan yang kedua, melakukan analisis kebutuhan akademik dan keprofesian. Biar nanti kebutuhan akademik dan keprofesian itu benar-benar kebutuhan yang dibutuhkan oleh masa MTI. Yang keempat, ada 2 objektif. Yang pertama, membantu anggota MTI yang mengikuti kompetisi keilmuan. Dan yang kedua, menganalisis permasalahan sekitar dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas anggota MTI dalam bermasyarakat. Jadi, gimana caranya kita tuh bisa melakukan silaturahmi rutin dengan lembaga lain di KMITB. Terus gimana caranya juga kita bisa melakukan kerjasama dengan himpunan lain, bisa mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk warga sipil, mengadakan kegiatan bersama Civitas Akademika, dan mengadakan wadah berkumpul untuk alumni TIMRI. Nah, tadi udah dilihat nih objektifnya kayak gitu. Nah, sebenarnya ada strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai objektif tadi? Nah, jadi gini teman-teman, struktur saya itu bakal bikin struktur yang berdasarkan matrix based struktur. Jadi di sini ada divisi fungsional dan ada divisi yang basisnya project. Kenapa kayak gini? Karena yang kita bisa lihat di yang divisi-divisi yang di MTI Project itu nanti bakal jadi divisi-divisi yang sebenarnya tuh seharusnya bisa mencakup lebih banyak masa MTI. Tadi MTIC untuk aplikasi keilmuan, think tank untuk menambah wawasan,
MTI sosial untuk meningkatkan aktivitas kita dalam bermasyarakat, MTI Fun untuk membuat kegiatan-kegiatan yang nyaman, yang membuat kita nyaman, kaderisasi pasif, dan alumni week. Alumni week sebagai kegiatan rutin. Nah, tadi saya udah menjelaskan bahwa ada yang fungsional dan ada yang project. Nah, sebenarnya gimana sih cara kerjanya si struktur fungsional ini? Jadi gini teman-teman, segala yang sifatnya pengembangan sumber daya anggota bakal dilakuin di struktur fungsional ini, di sekjenan, di internal, dan di eksternal. Jadi nanti gimana caranya setiap orang di divisi-divisi ini tuh bisa punya keahlian masing-masing, bisa punya pengembangan anggota yang spesifik. Jadi nanti yang internal misalnya, yang internal tuh nanti lanjut dulu. Nah, terus tadi ada senator juga. Jadi kenapa sudah senator? Karena senator itu harus ada sebagai fungsi penyampaian aspirasi ke Kongres KMITB. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dari sekjen dulu. Jadi buat yang sekjen ini, si sekjen ini tuh mencakup divisi-divisi yang merupakan supporting system, divisi-divisi yang kegiatan-kegiatannya tuh harus ada di setiap kegiatan. Makanya nanti si divisi-divisi dalam kesekjenan ini bakal disebar ke divisi-divisi fungsional. Nah, sebenarnya apa sih tugas masing-masing divisi ini? Jadi si sekretaris ini bakal jadi divisi yang bertanggung jawab terhadap segala jenis administrasi, dan nanti kemampuan yang dikembangkan juga bakal fokus di kemampuan administrasi. Buat yang bendahara ini mencakup segala perbendaharaan. Jadi segala jenis pengaturan keuangan, cash flow, inventarisasi fasilitas itu bakal diatur oleh bendahara. Dan yang ketiga, Kominfo bakal jadi pusat penyebaran informasi dari semua kegiatan di MTI. Dan Human Resource and Development ini tuh sebagai orang-orang yang mengontrol keberjalanan pengembangan anggota di setiap divisi fungsional. Lanjut. Buat internal. Jadi mungkin kalian di sini bertanya-tanya kali ya, kok internalnya kenapa beda banget sama yang sekarang? Nah, jadi gini teman-teman, internal yang mau saya bawa adalah internal yang bisa benar-benar memahami masa MTI, sehingga nantinya bakal banyak kegiatan research yang dilakukan oleh internal ini. Nah, jadi misalnya yang akademik dan prestasi, ini tuh bakal langsung mencari sebenarnya ke masa MTI sebenarnya lagi ada kebutuhan apa sih masa MTI. Misalnya ada yang lagi ikut lomba, nanti bakal ada data siapa sih sebenarnya yang sebelumnya pernah ikut lomba yang sama, dan bakal mungkin diadakan semacam bantuan mentoring, dan mungkin ada bantuan keuangannya juga. Terus buat yang keprofesian ini bakal ikut ngebantuin gimana caranya wawasan-wawasan keilmuan itu kesebar ke masa MTI. Jadi sistemnya dari keprofesian yang bakal mengkaji sebenarnya masa itu lagi butuh kebutuhan keprofesian seperti apa, dan nanti disebar oleh Kominfo. Lalu untuk pemikat di sini, jadi kan ada klub manajer dan juga ada kewadahan minat dan bakat. Nah, kewadahan minat dan bakatnya kayak gimana sih? Jadi gini teman-teman, setiap orang dari kita tuh kan sebenarnya mungkin
ada yang minatnya ini, minatnya itu. Dan dalam perjalanannya selama ini di MTI itu mungkin kayak kita nyari Mas satu lagi butuh apa dan kita berusaha mewadahinya. Tapi sekarang coba kita balik cara bekerjanya. Di sini gimana caranya kita sebagai masa MTI bisa berbagi apa yang sebenarnya bisa kita bagi, dan orang-orang yang tertarik silakan mengikuti gitu teman-teman. Selanjutnya untuk eksternal. Jadi eksternal ini bakal jadi departemen yang benar-benar fokus gimana caranya anggota-anggota yang dalam eksternal itu bisa jadi orang-orang yang benar-benar jadi orang yang menyampaikan informasi dan mempunyai skill komunikasi yang baik. Dan Indra Kampus nanti bakal fokus gimana caranya menjadi wajah di KMITB, dan hubungan luar bakal mewadahi hubungan dengan sivitas, alumni, dan warga sipil lainnya. Nah, untuk MTI Project, jadi MTI Project ini tuh bakal jadi orang-orang yang mengalokasikan sumber daya manusia. Jadi gimana caranya semua SDM di MTI ini tuh bisa terwadahi dan bisa mengembangkan dirinya. Jadi nanti setiap orang itu bakal punya satu divisi fungsional dan satu project, dan nanti MTI Project ini yang bakal ngalokasiin sumber dayanya. Dan bisa dilihat di sini saya bakal ngadain alumni week lagi. Kenapa? Soalnya saya ngerasa alumni week itu kan acara 2 tahunan kita, dan sayang kalau misalnya ada kesempatan untuk melanjutkan ini sebagai wadah untuk mengumpulkan alumni juga secara rutin. Dan kalau misalnya nggak kita lanjutin, sayang, dan ini juga bisa ikut meningkatkan hubungan kita dengan alumni lagi. Nah, terus jadi akan ada satu badan semi otonom, yaitu Avantrade. Kenapa Avantrade dibikin badan semi otonom? Jadi gini, gimana caranya kita bikin si Avantrade ini benar-benar jadi tempat buat orang-orang yang ingin mengaplikasikan kemampuan berbisnis. Nah, gimana caranya ntar si Avantrade ini benar-benar jadi tempat orang-orang yang berminat untuk punya pengalaman bisnis dan mengembangkan bisnisnya di Avantrade ini. Gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.